رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Tahun ke tahun kita akan masuk Ramadan, kemudian Syawal, Ramadan lagi, Syawal lagi. Nah, tapi rasanya setiap tahun ini kan kayak kok nggak ada perubahan, nggak ada kebaikan, gembira. Itu 1-2 hari Syawal aja, 1 minggu sudah, kalau kata orang Malang itu kembali ke kehidupan nyata begitu. Nah, apa sih sebenarnya impact atau implikasi dari puasa yang kemudian masuk ke Syawal dan juga kita sebagai hamba Allah itu? Monggo. Ya, alhamdulillah. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, atau Allah memberikan keistimewaan 1 bulan di antara 12 bulan yang lainnya. Itu harus benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini adalah momentum yang sangat berharga. Ibadah yang paling lama itu bulan Ramadan. Kalau kita sholat ya paling cepat 5 menit ya. Kalau kita umrah mungkin, kalau kita sudah melaksanakan umrah yang wajib kurang lebih 1 jam lah gitu. Sedangkan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan yang luar biasa karena kita ibadah selama 1 bulan penuh. Artinya apabila ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan satu kerugian. Jelas apa yang ingin Allah inginkan, apa yang ingin Allah inginkan ketika kita melakukan ibadah puasa, tidak ada lain adalah menjadikan kita manusia yang bertakwa. Nah, manusia bertakwa inilah sebenarnya nanti akan menghasilkan manusia yang berbahagia tadi. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai Rohmat S. Labib, itu adalah pertama kali membahas tentang kebahagiaan. Kenapa setelah kita itu Ramadan dan kita berbahagia mendapatkan kemenangan itu hanya sebentar saja, bahkan hanya 1 hari saja setelah Idul Fitri. Habis itu umat Islam tidak berbahagia. Baik, Al-Fakir akan ingin fokus sebenarnya tentang happiness atau kebahagiaan ini. Orang yang puasanya sukses itu seharusnya orang yang setiap harinya itu adalah bahagia gitu. Seharusnya bahagia. Karena bahagia di dalam Islam itu adalah ketika seseorang itu senantiasa hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makna ketaatan itu adalah, makna kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut dengan kesedihan itu adalah ketika seseorang itu senantiasa hidupnya diisi dengan kemaksiatan. Maka sungguh ironi apabila orang yang sudah melaksanakan Ramadan dia kembali berkecimpung di dalam kemaksiatan. Ini adalah orang yang merugi. Maka orang yang sukses Ramadannya adalah orang yang mampu meraih gelar ketakwaan, maka hidupnya akan bahagia. Nah, kalau kita bicara tentang kebahagiaan ini memang spesial. Sampai-sampai di Indonesia ini Badan Pusat Statistik tahun 2021 ketika di pandemik itu membuat satu indeks kebahagiaan. Panjenengan nanti bisa melihat indeks kebahagiaan di Indonesia. Walaupun ini banyak para pengamat mengkritik. Karena hasil penelitian itu dari kurang lebih 5 tahun secara simultan itu dilakukan penelitian berkaitan dengan indeks kebahagiaan, angkanya itu meningkat gitu, 0,8%, 70 sekian.
Ya, angkanya itu kalau bahagia berarti 100. Ini angkanya kurang lebih 70. Ya. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, di pandemik itu, kita jujur Bapak-bapak, Ibu-ibu dimulakan oleh Allah, itu banyak terjadi kemerosotan ekonomi, kesejahteraan kita meningkat, kan begitu. Justru tidak ada namanya kebahagiaan, tapi kenapa angka kebahagiaannya semakin meningkat gitu. Nanti kita bisa melihat ada 10 angka kebahagiaan. Makanya ini perlu dipertanyakan, barometer kebahagiaannya itu apa? Ini yang perlu kita lihat. Baru nanti kita komparasikan dengan barometer kebahagiaan di dalam Islam. Kalau dalam Islam jelas bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah ketika seseorang itu hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga demikian, Ustaz Adiasta dan para pemirsa. Di dunia ini ada satu laporan juga tahun 2022 kemarin masih baru, itu ada indeks kebahagiaan dari 150 negara. Dari 150 negara itu dibuat ranking negara-negara yang paling bahagia. Dan 6 tahun berturut-turut itu adalah negara Finlandia. Ya, itu. Amerika Serikat tidak ada di situ. Jadi Finlandia, Swedia, Luxembourg, ada entitas Yahudi. Saya bilangkan entitas Yahudi. Katakanlah Israel yang merebut Palestina. Amerika tidak ada. Indonesia apalagi. Nah, memang indikatornya adalah memang tingkat ekonomi, tingkat korupsi dan sebagainya. Itu walaupun ini tentu masih dipertanyakan. Artinya bahwa manusia ini mencari apa yang namanya kebahagiaan. Menarik apa yang ditulis oleh Dr. Paul Purcell tahun 2002. Beliau menulis satu buku namanya Toxic Success. Ini di Amerika, ya. Panjenengan bisa baca bukunya di Dr. Nopriandi, itu ada The Model itu, atau nanti dirujuk di buku aslinya Dr. Paul Purcell itu, semoga nggak salah menyebut, namanya Toxic Success. Ini fenomena yang menarik yang mereka menjadi kegelisahan. Di negara-negara yang besar, orang mengatakan negara Amerika, negara Jepang, yang itu dengan teknologi yang sangat meningkat, mereka sendiri ketika ditanya apa sih bahagia itu, mereka itu kesulitan. Padahal kalau dilihat tingkat ekonominya tinggi, materinya, fisiknya itu luar biasa teknologinya. Tapi ketika ditanya apakah Anda bahagia, mereka nggak bisa menjawab. Nggak bisa menjawab. Ternyata apa? Trennya, makanya disebut toxic success di negara-negara yang berperadaban kapitalisme. Semakin seseorang itu sukses dalam parameter mereka, ada yang artis, ada yang pebisnis, ada yang politikus, katakanlah, itu ternyata justru menjauhkan mereka dari apa yang namanya kebahagiaan. Makanya toxic success. Jadi justru racun kesuksesan. Semakin dia sukses dalam kacamata mereka secara physically, secara madaniah, tapi ternyata justru mereka semakin rusak hidupnya. Kita lihat sekarang Donald Rumsfeld yang mantan Presiden Amerika sekarang dikejar-kejar kasusnya. Skandal suara kayak skandal seks dan sebagainya. Donald Trump, mohon maaf Donald Trump, ya kita lihat itu sekarang hidupnya seperti itu. Dan hampir kalau panjenengan berada di dunia misalkan trainer, kita banyak baca buku-buku motivator ya. Mereka rata-rata memang bisa menginspirasi. Tapi lihat bagaimana akhir hidup mereka. Ternyata akhir hidup mereka rata-rata para motivator kelas dunia itu mati dengan bunuh diri. Ya, rata-rata memang bisnisnya luar biasa. Hanya sekedar untuk tidur saja dia harus minum obat. Dulu ada pelawak namanya, wanita itu siapa itu? Yang perempuan itu namanya? Iya, Pak Wali. Temannya Sule dan sebagainya itu, yang biasanya ngompol itu siapa? Nunung ya. Dulu kan pernah kena kasus itu. Itu ternyata saya lihat di acara infotainment itu. Kenapa dia tuh? Gara-gara dia pengen tidur tidak bisa. Karena waktunya, kita lihat di hampir televisi ada. Olga juga bagaimana kasusnya Olga itu. Pagi sampai malam, apalagi nanti kalau sahur, semuanya tayang di media televisi. Tapi ternyata itulah potret dari yang namanya toxic success. Semakin dia sukses, ternyata hidupnya semakin menderita dan dia tidak menemukan kebahagiaan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa hal itu seharusnya tidak boleh terjadi ya pada orang-orang yang beriman selepas dia melaksanakan lulus di dalam yang namanya kampus Ramadan itu.
Karena disitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, bagaimana kita itu semakin dekat dengan Allah, dan seharusnya Ramadan itu tetap mengathar kepada kita, harus memberikan pengaruh kepada kita sampai sekarang ini gitu. Bahkan makanya setelah Syawal itu adalah bulan bagaimana kita irtifa, bagaimana terjadi bulan peningkatan apapun itu, terutama adalah aktivitas dakwahnya. Saya kira demikian. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.